Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya peserta Kozi sesi ke-12. Di pertemuan kali ini eh, dengan tema yang sama seperti pertemuan Kozi yang 11 kemarin, yaitu gizi metabolisme dan penuaan. Eh, untuk pertemuan kali ini dengan subtema manajemen gizi pada penuaan atau lansia yang diselenggarakan oleh ISAGI. Kemudian sebelum Kozi ke-12 ini dimulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta agar mematuhi peraturan, yaitu agar semua peserta mute mikrofonnya, kemudian apabila ada pertanyaan, diajukan kepada moderator dengan format nama, institusi, dan pertanyaannya. Kemudian nanti di akhir acara diharapkan seluruh peserta mengisi absensi yang nanti linknya akan diberikan oleh host di sesi akhir Kozi ke-12 ini. Untuk pemateri kali ini yaitu Bapak Nur Hasan Syah, SGZ MKes atau yang biasa dipanggil Bapak Anca. Beliau merupakan dosen program studi gizi di Fikes UPN Veteran Jakarta dan sekarang menjabat sebagai Ketua ISAGI. Sudah siap, Pak? Sip, oke. Ya, nanti untuk pemaparan materinya 45 menit dan nanti Ya, dilanjutkan siap. dengan sesi tanya jawab. Ya, Oke, baik. bisa. Ya, siap. Terima kasih Mas Dera atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini, forum yang penuh bermanfaat ini untuk bersama-sama berdiskusi mencari ilmu. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini kita melanjutkan sesi kosi. Ya, sebelum saya coba share screen dulu. Ini, ya, baik, sudah terlihat ya punya saya. Oke, ya, baik. Pada sesi kali ini saya akan memaparkan mengenai gizi dan penuaan. Kemarin Bu Anin sudah menyampaikan beberapa beberapa hal terkait gizi dan penuaan juga, khususnya dalam aspek metabolisme dan lain-lain. Saya lebih ke aspek pola makan dan khususnya nanti pada pentingnya sayur dan buah. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa saya mencontek Pak Teguh kemarin menyampaikan pantun. Saya juga ingin menyampaikan pantun. Jadi pantunnya seperti ini. Pagi-pagi makan bubur ayam, jangan lupa pakai sambal teri. Hari ini ada materi yang tampan. Jangan ketinggalan simak materinya. Oke, sip. Maaf ya, agak over confidence. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, tadi sudah disampaikan saya Muhammad Nur Sansyah, kalau dipanggil Anca. Usia saya alhamdulillah masih 17 tahun, hobi jalan-jalan. Jadi bagi yang suka jalan-jalan silakan mengajak saya. Dan jangan lupa untuk follow IG saya ya, promosi dikit. Baik. Apa yang akan saya bawakan hari ini tidak terlalu banyak. Ya kita akan diskusi santai saja. Saya akan bercerita beberapa hal, khususnya tentang proses penuaan. Walaupun kemarin proses penuaan sudah dibahas detail oleh Bu Anin, saya sedikit saja membahas di sini sebagai pengantar saja. Kemudian bagaimana masalah gizi dan peran gizi untuk penuaan, dan juga bagaimana diet dan penuaan. Namun di sini pengaturan pola makan yang akan saya bahas itu lebih ke arah manfaat sayur dan buah gitu. Lebih bagaimana kita mengambil manfaat dari sayur dan buah. Baik, sebelum masuk ke materi ada satu yang menarik yang bisa kita
simak quote dari WHO menyatakan bahwa pada tahun 2025 nanti itu jumlah populasi atau orang tua atau lansia di dunia ini mencapai 1,2 juta miliar ya. Jadi di antara 1,2 juta miliar ini ada 840 juta itu berada di negara dengan low income atau negara berpendapatan rendah. Ya, ini merupakan sebuah tantangan kita, khususnya kita sesama ahli gizi atau orang yang berkecimpung di dunia gizi, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup lansia, bagaimana lansia ini bisa panjang umur, atau dengan kata lain usia harapan hidupnya meningkat. Kalau kita lihat di Indonesia ya alhamdulillah sudah mulai meningkat sekitar 64. Kemarin juga sudah disampaikan Bu Anin, banyak populasi lansia khususnya di Yogyakarta dan juga Jawa, namun ada beberapa juga di daerah luar Jawa. Nah, ini peran kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia gizi sangat penting. Bagaimana menciptakan sebuah inovasi-inovasi untuk keberlangsungan hidup lansia. Ini dari WHO. Nah, sedikit tentang proses penuaan. Jadi, penuaan itu sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada makhluk hidup atau manusia yang tidak akan mengalami proses penuaan selama dia hidup. Jadi semakin bertambahnya umur, otomatis kita akan mengalami penuaan. Nah, penuaan ini bisa terjadi berdasarkan umurnya, namun bisa juga lebih cepat terjadi dari tingkat tingkatan sel ya. Ada berbagai macam teori penuaan, namun yang akan saya angkat di sini bagaimana teori penuaan dari tingkatan sel. Jadi penuaan yang terjadi karena akibat penggunaan secara terus-menerus dari sel-sel tubuh dan akan berdampak pada penurunan pematangan sel-sel baru. Jadi semakin digunakan terus, semakin sering digunakan, maka akan terdampak pada penurunan sel-sel baru atau jumlah selnya berkurang, ukuran selnya bermasalah, dan ya biasa kita sebut dengan istilah apoptosis. Jadi apoptosis ini istilahnya sama dengan kematian sel. Nah, bagaimana apoptosis itu bisa terjadi? Apoptosis biasanya apoptosis ini dimulai dari mutasi somatik, kemudian berlanjut ke kepunahan sel dan seterusnya. Dan di apoptosis ini seperti yang sudah disebutkan, apoptosis pada akhirnya akan menghasilkan penurunan jumlah sel yang layak, seperti terjadinya mutasi somatik tadi, kemudian bisa terjadi kepunahan sel atau pun adanya radikal bebas yang menyebabkan gangguan-gangguan di dalam tubuh, kemudian adanya glikasi dan perubahan kode genetik. Dan selain itu usia juga akan akan berpengaruh terkait terhadap kematian sel ini. Nah, mutasi somatik ini berlangsung lama, dia akan merusak sistem dan dapat menyebabkan kematian, begitu juga dengan kepunahan sel yang terjadi sampai ambang batasnya. Jadi sel ini juga akan ada usia tertentunya sampai dia bisa bertahan. Kemudian penuaan juga ini tadi dapat terjadi karena kerusakan kumulatif akibat adanya perubahan-perubahan oksidatif dari radikal bebas, baik itu radikal bebas alami maupun yang bersifat kimia. Dan seiring waktu ini akan menghasilkan juga antigenisitas, perubahan protein, serta menyebabkan kerusakan DNA oksidatif, dan akhirnya terjadi kerusakan sel, dan akhirnya juga bisa terjadi penuaan. Jadi secara ringkas seperti itu terjadi kematian sel. Nah, terkait dengan penuaan biasa kita kaitkan dengan lansia. Nah, pada kali ini saya sebenarnya tidak terlalu spesifik membahas tentang lansia, bagaimana asupan gizi lansia, mungkin nanti akan ada sesi tersendiri. Cuman saya akan lebih spesifik bagaimana
mengaitkan gizi dan proses penuaan ini. Namun kita juga perlu ketahui bahwa sebelum sampai ke lansia itu kita harus mempersiapkan diri. Jadi di mana sebaiknya kita mempersiapkan diri? Banyak teori yang menyebutkan bahwa persiapan diri itu pada saat kita memasuki usia pralanjut usia, pralansia ya. Jadi usia, kalau dari WHO itu menyebutkan usia 45 sampai 59 tahun itu usia pertengahan. Kalau di Kemenkes itu istilahnya pralanjut usia, kemudian dilanjutkan 60 sampai 74 tahun itu lanjut usia. Kalau dari Kemenkes yang saya dapat itu 60 sampai 70 tahun itu lanjut usia. Kemudian ada lansia tua di WHO 75 sampai 90 tahun, sedangkan di Kemenkes itu di atas 70 tahun itu dikatakan lansia dengan risiko tinggi. Kalau WHO ada juga kategori usia, ini tipe ya. Jadi usia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, kita harus mempersiapkan diri sebelum memasuki sebenarnya harusnya sih pada saat kita dewasa, sebelum masuki pralansia itu harus sudah mempersiapkan diri untuk mencegah penuaan terlalu cepat, gitu kan. Baik itu penuaan secara sel tadi, kalau penuaan secara umur kan tidak bisa kita cegah gitu, karena memang sudah teratur. Namun ada istilahnya body age atau usia tubuh. Nah, kadang usia kita 30 tahun, usia tubuhnya masih 17 tahun. Nah, seperti saya ini kan. Atau kan sebaliknya, usia kita masih 17 tahun, usia sebenarnya, namun usia tubuhnya itu sudah di atas 17 tahun. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, kalau pada lansia itu terjadi perubahan-perubahan biologis yang sering kita temukan. Selain biologis juga itu ada perubahan-perubahan psikologis dan perubahan sosial. Apa saja perubahan biologis yang biasa ditemukan terjadi atau ada kaitannya dengan lansia maupun penuaan? Yang paling sering kita lihat itu massa otot berkurang dan massa lemak bertambah. Ini banyak banget. Nah, massa otot berkurang, massa lemak bertambah ini kaitannya nanti dengan perubahan status gizi IMT, apakah dia overweight atau obesitas. Kemudian perubahan biologis juga ini tanda-tanda fisik sih, kulit berkerut dan juga kering. Jadi biasanya ya terjadi kerutan-kerutan, istilahnya sih kulitnya tidak kencang lagi gitu ya. Kemudian terjadi penurunan hampir semua sistem indera, baik itu indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera indera peraba. Kalau indera peraba ada kaitannya juga pada penurunan kemampuan motorik, bisa karena gangguan fungsi fungsi organ-organ tubuh, kemudian otak dan juga ginjal. Oh ya, ada juga gangguan kerja usus. Di sini mungkin sistem pencernaannya agak sedikit terganggu oleh suatu, maka nanti ada advice yang bisa kita berikan dalam hal gizi. Dan dari aspek sosial dan psikologis, biasanya lansia itu terjadi penurunan percaya diri dan juga penurunan semangat dan lebih sering menyendiri. Jadi semua ini perubahan-perubahan, jika teman-teman mengalami perubahan-perubahan ini, hati-hati. Teman-teman kemungkinan besar akan masuk ke periode penuaan gitu. Nah, namun kalau sudah umurnya ya memang pasti akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Kemudian, nah kaitannya gizi dan penuaan, ada beberapa masalah gizi yang sebenarnya bisa terjadi saat penuaan. Yang pertama itu malnutrition. Kalau malnutrition ini kan masalah gizi ya, yang langsung berkaitan dengan gizi. Bisa kurang energi kronik. Nah, kurang energi kronik ini dapat disebabkan karena penurunan nafsu makan pada lansia yang berlangsung lama dan pada akhirnya menyebabkan kekurangan gizi atau biasa kita sebut KEK. KEK ini berdampak pada penurunan berat badan pastinya. Nah, pada lansia, kulit dan jaringan ikat itu mengalami keriput sehingga mengalami kekurusan. Kemudian
faktor lainnya adalah penurunan fungsi dari beberapa indera seperti indera perasa dan juga penciuman, sehingga selera makan menjadi lebih rendah sehingga orang bisa mengalami kurang energi kronik. Kemudian ada juga gigi yang tanggal, itu bisa menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna dan pencernaan tidak optimal, dan yang paling penting juga ada kaitannya dengan faktor psikologi lansia yang dapat menyebabkan depresi dan statusnya bisa sakit atau penyakit yang kronik dan akhirnya terjadi penurunan berat badan. Nah, selain KEK ini ada juga obesitas atau kegemukan. Nah, kegemukan, obesitas ini kita ketahui merupakan faktor risiko dari penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular. Nanti di bawah poin berikutnya ada disebutkan. Kegemukan ini yang terjadi pada masa dewasa dan dapat dilanjutkan pada saat lansia. Jadi tadi saya sudah sebutkan kita harus mempersiapkan diri sebelum masuk lansia, karena apabila sudah terjadi kegemukan pada saat lansia ini bisa menimbulkan banyak penyakit gitu. Kemudian kegemukan terjadi jika orang dewasa tidak melakukan perubahan perilaku gizi untuk mencapai berat badan yang ideal. Kemudian kegemukan atau obesitas ini dapat terjadi karena mungkin karena aktivitas fisik yang kurang dan pola makan yang tidak seimbang pada saat dia dewasa atau usia muda. Kemudian selain itu kelaparan tersembunyi atau biasa kita sebut defisiensi zat gizi mikro. Nah, ini kaitannya dengan konsumsi sayur dan buah yang tidak mencukupi. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi sayur dan buah khususnya di Indonesia itu ya hampir 90% kebutuhan penduduk Indonesia tidak konsumsi sayur dan buah. Dan akibatnya kita kekurangan vitamin dan mineral. Nah, hal ini akan berdampak pada kondisi lansia juga atau kondisi penuaan, seperti mempengaruhi nafsu makan, kemudian gangguan-gangguan tadi, penglihatan, dan seterusnya. Dan jika kekurangan mineral yang paling banyak dijumpai pada lansia itu, contohnya mineral kalsium, ini bisa menyebabkan tulang lebih rapuh atau kerapuhan tulang, ataupun banyak juga ditemukan lansia yang mengalami anemia, kekurangan zat gizi. Nah, kemudian selain masalah gizi, ada penyakit tidak menular atau PTM atau penyakit-penyakit tertentu seperti CVD, cardiovascular disease. Ini istilah umum yang yang berkaitan dengan penyakit jantung seperti jantung koroner, stroke, dan kondisi lainnya yang menyebabkan kegagalan fungsi jantung. Kemudian jika jantung tidak menerima darah yang cukup, itu maka akan membutuhkan oksigen dan zat gizi vital tidak bisa bekerja dengan optimal juga. Dan CVD ini banyak gejala-gejalanya, tiap orang berbeda-beda tergantung dari kondisinya masing-masing. Selain CVD, ada juga diabetes. Nah, ini juga banyak terjadi pada lansia. Diabetes itu penyakit yang ditandai dengan sistem metabolisme baik itu karbo, protein, lemak yang tidak baik. Kemudian adanya bisa juga dikaitkan salah satu tipe diabetes itu adalah diabetes tipe 2 yang paling banyak terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Jadi diabetes dan obesitas saling berkaitan. Kemudian selain diabetes, tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini atau hipertensi ini biasanya juga banyak terjadi, dan ini merupakan silent killer di negara-negara maju seperti di Amerika. Kemudian pada lansia prevalensinya juga cukup tinggi untuk hipertensi. Dan cancer, berikutnya ada cancer. Kalau kanker itu ya ini kaitannya dengan penyakit yang bisa merusak DNA atau sel-sel yang menyebabkan tidak terkontrolnya penyebarannya dan pertumbuhan sel-sel yang tidak normal, dan ini bisa terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu. Kalau pada lansia itu banyak yang terjadi pada bagian sistem pencernaan biasanya, kemudian ada beberapa pada kulit dan juga paru-paru. Kemudian
masalah-masalah berikutnya itu masalah sosial dan mental. Tadi juga sudah disebutkan bahwa sosial dan mental ini akan menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kemudian fungsi saraf dan fungsi bagian tubuh lainnya, sehingga lansia tidak bisa optimal. Dan ini semua kalau kita kaitkan satu sama lain itu akan berkaitan dengan masalah, akan erat kaitannya dengan gizi. Kemudian apa saja zat gizi penting yang bisa kita yang bisa kita kaitkan dengan penuaan ini? Ada beberapa hal. Tentu saja tetap zat gizi makro itu merupakan hal yang paling penting untuk tubuh, baik itu energi, karbohidrat maupun lemak itu sendiri. Dari energi kita ketahui bahwa terjadi penurunan fungsi sel, jadi tentu saja terjadi penurunan kebutuhan energi. Untuk koreksinya itu sekitar 10-15% untuk usia lansia. Jadi jika dewasa sekian kalori, maka akan menurun sekitar 10-15%. Kemudian untuk karbohidrat itu sendiri, di sini produksi insulin pada memasuki penuaan atau lansia itu akan mengalami penurunan karena ada beberapa hal, salah satunya karena degradasi sel glukosa darah. Oleh karena itu perlu pembatasan karbohidrat sederhana dan juga perlu memperhatikan cara-cara pemberiannya dan ya ini untuk mencegah terjadinya diabetes juga perlu memperhatikan karbohidrat. Kemudian untuk protein, nah protein ini walaupun pada lansia kita tidak ada lagi setelah masuki penuaan itu tidak ada lagi faktor pertumbuhan, namun sel tetap ada fungsinya, artinya tetap ada pemeliharaan sel atau pergantian sel. Oleh karena itu kita masih tetap memerlukan energi sekitar 8-10% dari energi total. Dan selain dengan kaitannya dengan pemeliharaan sel, protein juga ada kaitannya dengan fungsi ginjal, bagaimana mengatur fungsi ginjal dengan baik. Kemudian untuk lemak sendiri, nah lemak ini sangat berbahaya jika kita terdapat banyak lemak di dalam tubuh, otomatis akan mengganggu sirkulasi darah yang tidak optimal karena menghambat. Kemudian untuk lemak ini dianjurkan untuk memberikan lemak yang tidak jenuh, artinya kita mengurangi proporsi lemak jenuh dan juga kolesterol. Dan lemak yang dianjurkan untuk penuaan ini atau lansia 20-25% dari energi total. Kemudian selain zat gizi makro tadi, ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin apa saja yang erat kaitannya dengan lansia atau penuaan itu, kalau saya baca sekilas yang berkaitan dengan fungsi antioksidan, yaitu vitamin A, C, E, dan juga mineral yang berkaitan tadi, karena yang paling banyak terjadi masalah itu masalah osteoporosis dan juga masalah anemia, maka yang berkaitan erat dengan lansia adalah masalah zat besi dan kalsium. Jadi ini akan ada kaitannya nanti dengan konsumsi sayur dan buah yang akan saya bahas berikutnya. Kemudian selanjutnya, pola makan yang baik untuk lansia, ini masih kita bahas lansia. Kalau teman-teman lihat berdasarkan pedoman gizi seimbang, anjurannya mungkin laki-laki itu sekitar 2000 kilokalori, kemudian untuk lansia perempuan sekitar 1750 kalori. Nah, di sini ada hal yang menarik, di mana kebutuhan sayur dan buah itu cukup besar dibandingkan dengan usia-usia lainnya. Kalau buah sih mungkin kita dianjurkan ya, baik itu remaja, dewasa itu 5 porsi sehari. Namun kalau untuk sayur biasanya kan cuma 3 porsi. Di sini ada penambahan 1 porsi. Nah, di sini mencerminkan bahwa lansia atau untuk mencegah proses penuaan yang lebih parah, itu kebutuhan sayur dan buah harus ditingkatkan. Nah, selain zat-zat lainnya juga perlu diperhatikan seperti
sumber protein hewani, nabati, minyak, gula, dan susu, diusahakan susu tanpa lemak. Namun saya lebih highlight di sini sayur dan buah. Nah, ada sebuah statement, kemarin saya mengikuti sebuah conference online di mana penuaan dan obesitas ini memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama dikaitkan dengan respon imun dan inflamasi yang tidak teratur. Jadi baik obesitas maupun penuaan ini satu hal yang akan saling terkait terus. Oleh karena itu untuk mengatasi penuaan kurang lebih sama caranya dengan untuk mengatasi obesitas. Jadi ya di sini yang paling besar proporsinya adalah bagaimana kita mengatasi inflamasi itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflamasi. Yang pertama pasti dengan vitamin dan mineral, pemberian vitamin dan mineral, kemudian bisa dengan zat fitokimia lainnya seperti polifenol, kemudian intervensi dengan fish oil atau lemak tidak jenuh, ataupun memberikan kalori restriction seperti diet-diet tertentu yang kita kenal intermittent fasting. Dan tentu saja yang paling mudah dilakukan adalah konsumsi buah dan sayur atau konsumsi sayur dan buah-buahan. Ini cara yang paling efektif untuk mengatasi inflamasi. Nah, penuaan dan obesitas tadi itu memiliki kesamaan di inflamasi, sehingga di sini saya akan membahas lebih banyak tentang sayur dan buah untuk manajemen gizi pada penuaan. Bagaimana peran selanjutnya? Bagaimana peran mekanisme atau sayur dan buah ini di dalam tubuh? Sebenarnya ada banyak perannya, namun dalam beberapa penelitian ada 3 hal yang paling penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, sayur dan buah itu berperan dalam mekanisme penurunan oksidatif stres dan juga inflamasi. Jadi penelitian oleh Asgar dan kawan-kawan pada tahun 2007 sudah cukup lama bahwa konsumsi sayur dan buah itu menurunkan kadar inflamasi dan oksidatif stres di tubuh. Kemudian sayur dan buah ini penelitian yang 3 tahun lalu oleh Matthew dan kawan-kawan pada tahun 2017 itu sayur dan buah berperan dalam mekanisme perubahan lipidomik. Lipidomik itu profil lipid dalam tubuh. Jadi tadi inflamasi memang sangat erat kaitannya dengan profil lipid juga, sehingga sayur dan buah ini berperan dalam mencegah dalam membantu mekanisme perubahan profil lipid. Dan juga penelitian oleh Klinder dan kawan-kawan pada tahun 2016 di mana sayur dan buah ini berperan pada mekanisme perubahan mikrobiota di usus. Jadi orang yang sering konsumsi sayur dan buah itu mikrobanya lebih banyak dan lebih bervariasi di usus, sehingga ini bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, untuk meningkatkan sistem imun dan juga keaktifan sel-sel lainnya. Nah, apa manfaat sayur dan buah? Ini secara umum sih kita ketahui manfaat sayur dan buah pastinya sebagai sumber vitamin, mineral, sumber antioksidan, dan sumber serat. Jadi ya ini semua diperlukan untuk membantu proses atau membantu memperlambat proses penuaan. Jadi jika orang yang rajin konsumsi sayur dan buah, ya pasti lebih terlihat awet muda dibanding orang yang tidak konsumsi sayur dan buah. Jadi ya mungkin ini juga bisa akan membantu usia harapan hidup lansia lebih panjang jika sering mengkonsumsi sayur dan buah. Karena lansia juga tidak terlalu banyak memerlukan energi, jadi dengan konsumsi sayur dan buah itu bisa mencukupi kebutuhan. Misalnya bukan saja ya, tapi dengan konsumsi sayur dan buah itu bisa mencukupi kebutuhan gizinya. Kemudian ini ada beberapa penelitian bagaimana konsumsi sayur dan buah khususnya pada orang yang obesitas. Jadi ini penelitian oleh Guo dan kawan-kawan yang saya lihat kemarin di Nutrition Life. Ini diuji cobakan pada
tikus sih, pada tikus, belum pada manusia. Mereka akan memberikan intervensi suplementasi sayur dan buah sekitar kurang lebih 15% kepada tikus, intervensi sekian hari dan dilihat perubahannya. Nah, ada karena di sini pada obesitas, jadi yang pertama pada obesitas itu tikus yang obesitas setelah diintervensi sayur dan buah itu mengalami penurunan berat badan. Jadi terjadi penurunan berat badan dan juga penurunan lemak dan peningkatan jaringan tanpa lemak. Jadi ya memang konsumsi sayur dan buah ini sangat bermanfaat. Kemudian pada usus diketahui terjadi keragaman diversity mikroba di usus dan juga komposisinya semakin besar sehingga ekskresi energi juga semakin meningkat. Dan pada tingkat sel dilihat terjadi penurunan immune cell infiltration, kemudian adanya perubahan ukuran sel menjadi lebih baik, dan yang paling penting di sini inflammatory marker atau marker yang tanda-tanda inflamasi itu terjadi penurunan. Jadi inflamasi bisa terjadi penurunan sehingga penuaan juga bisa lebih lambat. Pada tingkat hati terjadi penurunan lipid, dan pada tingkat jaringan ini semuanya terjadi penurunan sitokin, inflamatori sitokin, kemudian serum selamet juga menurun, dan serum yang berkaitan dengan inflamatori khususnya pada lipid produk juga terjadi penurunan. Jadi sayur dan buah ini pada orang yang obesitas itu sangat bermanfaat, dan ini sebenarnya kita nggak bisa asumsikan sih pada penuaan. Namun jika kita merujuk lagi bahwa obesitas dan penuaan itu ada kaitannya, jadi kemungkinan besar juga bisa membantu proses atau memperhambat penuaan. Ini penelitian terkait sayur dan buah hubungannya dengan penuaan. Yang pertama itu terkait dengan karotenoid, di mana intervensi pemberian karotenoid harian setiap hari itu berhubungan dengan penurunan kadar stres dan juga kadar lipid pada pria parubaya. Jadi parubaya artinya dia sudah memasuki lansia. Nah, ini sangat penting jika kita rajin konsumsi karotenoid. Nanti akan disampaikan di mana banyak karotenoid. Kemudian meta-analisis juga menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah secara signifikan itu terkait dengan risiko PJK yang lebih rendah. Jadi penyakit jantung lebih rendah dibanding orang yang tidak konsumsi sayur dan buah. Dan penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa sayur dan buah yang berasal dari berbagai kelompok warna, jadi bukan cuma satu warna, itu bisa mengurangi kanker, khususnya pada kanker kolon. Dan juga sayur dan buah itu membantu fungsi kognitif dan mengurangi demensia, serta beberapa meta-analisis menunjukkan bahwa sayur dan buah ini berbanding terbalik dengan risiko depresi. Jadi orang yang konsumsi sayur dan buah itu tidak mengalami depresi. Penting untuk diketahui, tadi sudah disebutkan bahwa semakin bervariasi warna sayur dan buah itu yang dikonsumsi, maka semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ini sudah memasuki akhir-akhir slide saya. Jadi ada banyak warna sayur dan buah, oleh karena itu jangan cuma fokus dikonsumsi satu jenis warna saja, kalau bisa divariasikan sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang sangat banyak. Apa saja warna-warnanya dan apa saja manfaatnya. Ya, di sini ada beberapa warna yang bisa saya sampaikan. Yang pertama warna merah. Warna merah ini kaya akan likopen, kemudian asam elagik, kemudian antosianin. Nah, ini fungsinya untuk membantu kesehatan prostat, kemudian saluran kencing, membantu pembentukan DNA, kemudian mencegah kanker dan juga mencegah penyakit jantung koroner. Jadi buah-buahan yang mengandung warna merah itu banyak mengandung likopen. Dan ada juga buah-buahan yang mengandung warna ungu. Kalau warna ungu ini
apa namanya ya, selain mengandung flavonoid dan antosianin, warna ungu juga ini mengandung resveratrol, dan ini fungsinya baik untuk kesehatan jantung, otak, tulang, kemudian kognitif, dan juga anti kanker dan penuaan pastinya. Dan buah-buahan yang berwarna hijau ini kaya akan beberapa zat seperti apa namanya, lutein, zeaxanthin, isoflavon pastinya, dan ini fungsinya membantu kesehatan gusi, mata, paru-paru, hati, sel, dan penyembuhan luka. Dan berikutnya ada buah yang berwarna putih. Nah, ini juga putih, mengandung EGCG, kemudian mengandung glucasionate, dan fungsinya itu ya kurang lebih sama dengan yang lain, membantu kesehatan tulang, membantu peredaran darah, dalam fungsi arteri, kemudian mencegah penyakit jantung dan juga kanker. Dan yang paling sering kita temukan yaitu warna buah kuning atau oranye, itu yang paling banyak. Ini mengandung beta karoten tadi, karotenoid, alfa karoten, beta karoten, phytostatin, dan seterusnya. Ini membantu kesehatan mata, meningkatkan imunitas, pertumbuhan, dan perkembangan, ya tentu saja kaitannya dengan penuaan. Kemudian terakhir, kesimpulan, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa penuaan itu bisa terjadi karena adanya penurunan atau pematangan sel-sel baru atau disebut apoptosis. Kemudian gizi dan penuaan memiliki hubungan yang negatif, artinya jika konsumsi gizi yang baik maka akan memperlambat proses penuaan. Dan penuaan ini erat kaitannya dengan inflamasi, sehingga salah satu hal yang perlu diwaspadai saat proses penuaan adalah obesitas. Jika terjadi penuaan dan juga terjadi obesitas, maka akan 2 kali lipat kerugian yang diperoleh. Kemudian konsumsi sayur dan buah yang cukup dapat mencegah penyakit-penyakit yang bisa terjadi saat proses penuaan berlangsung, seperti penyakit jantung, kemudian kanker. Kemudian juga bisa membantu untuk mencegah obesitas, meningkatkan atau mempercantik kulit, kemudian meningkatkan fungsi kognitif dan juga mencegah demensia. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wah, ini waktunya cukup cepat. Nggak banyak, kita coba diskusi saja hal-hal yang disampaikan. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke